Selamat datang di podcast Set Alas. Gue punya temen nih, katanya temen gue punya cerita. Satu si Akrom, Ridwan, sama Robin. Mau mulai dari siapa nih? Coba dipilih. Dari Akrom dulu deh, dari umur sih Akrom lebih tua. Akrom, coba Krom, ceritain Krom, cerita lu Krom. Cerita horor. Boleh. Iya, kalau maksud cerita komedi. Oke. Masa Jadi gua waktu bokinan ya. kejadian malam nih. Iya, kejadian malam itu sekitar jam 1:30. Pagi siang. Subuh dong. Subuh, Iya, siap. masuk udah subuh berarti ya. Oke. Gua balik tuh dari rumah bokin gua jam 1:30. Gua jalan kaki. Kebetulan rumah gua sama bokin gua tuh nggak jauh. Itu kalau gue boleh tahu nih, cuy. Lo tinggal di perkomplekan atau di pedesaan tuh? Perkomplekan. Komplek ya. Iya. Oke. Jadi masih satu RW lah. Gua. Jadi gitu gua balik setelah malam tuh jalan kaki dari perempatan warung Madura. Kan ada warung tuh ya Madura ya. Biasanya gua lewat dekat situ ya. Iya, Nah, betul, gua liat betul. lurusan situ. Itu gelap banget tuh emang tuh. Itu gelap karena mati lampu atau emang Nggak tahu tuh karena emang biasanya nggak gelap karena si Ali nggak jualan karena kan di situ kan ada tukang nasi goreng ya Ali biasanya terang tuh. Nah di situ dia keadaan lagi libur jadi gelap, serem lah, ngeliat dari jauh tuh udah serem tuh jalanan. Ya gue ngucluk jalan sendiri ya kan. Udah gitu pas sampai tukang nasi goreng Ali itu udah bawa amis tuh. Iya, tapi lu di situ udah mikir belum kalau itu tuh amis-amis atau Iya, darah atau gimana? Gue udah mikir sih, feeling gue udah kuat banget karena yang bau-bau kayak gituan kalau malam-malam tuh pasti Hantu ya, dedemit ya. Dedemit. Nah, kebetulan pas di dekat tukang nasi goreng tuh ada pohon kelapa sama pohon beringin. Nah, di situ gue ngeliat nengok sebelah kanan tuh ada sosok perempuan ya. Itu lu langsung ditampakin atau Iya gimana? langsung gue nengok. Terus respon lo apa? Iya gue takut lah, gue Kabur takut atau parah. Gue awal jalan, emang gue sedikit memberanikan diri. Cuman gue mau nengok ke kanan tuh kayaknya berat banget, sumpah asli. Berasa dipegangin leher lu ya? Iya, kayaknya, aduh parah deh. Itu kadang sih gue ngeliat sih emang jelas banget itu lagi berdiri, lagi megangin rambut dia. Oh, berarti Lagi itu begini. setan cewek lah bisa dibilang Iya. Kalau sekarang zaman kunti ya. Iya kunti. Kuntilanak ya. Iya. Emang itu ada warnanya yang lu lihat? Apa gimana ya warna? Yang gue liat sih Apa samar-samar? apa samar-samar, cuman yang ya putih lah, samar-samar putih gitu gue ngeliatnya. Oke. Nah, Terus gimana tuh? ya di situ gue sebelum bacaan gue. Nah itu kan ada jadi jalan tuh gue tuh suka sebel kadang sama yang kayak gituan. Sebelnya kenapa tuh? Iya sebel aja gue kalau ada kayak gituan, gimana sih, kaget lah orang Bikin orang- suges ya? bikin suges. Nah kebetulan ada batu tuh di jalan tuh, ada batu bata. Terus Gue sambit sama gue lu nyambit setan pakai batu bata. pakai batu bata, cuman Di situ? kena pagar. Di situ lu kepikiran lu bakal kena gitu ya. Itu Iya. kan nembus cuy kalau setan gitu kan cuy. Iya, nah gua dulu juga sempet gua pas di pabrik ya cerita dari leader gua. Nah, Iya. dia ngasih tahu ke gua kalau ketemu yang kayak gituan, sambit aja pakai batu, cuman sambil baca doa. Nah, lu baca doa enggak tuh di situ? Nah, gua baca doa. Apaan di situ doa juga. makan? Enggak. Doa ayat kursi lah. Oh. Iya. Iya, terus Gua sambit malah kena pagar. Itu nggak kena dia. Nah dia masih berdiri diem di situ. Ya udah akhirnya di situ gue jalan biasa. Nggak lama dia kayak ketawa gitu. Kayak ngeledek. Mungkin nggak kena ya, jadi dia ngeledek. itu lu masih ingat enggak suaranya gimana tuh? Suara ketawanya. Suara kunti gimana sih? Serem juga lah suaranya. Ngikik kayak gitu ya? Ngikik. Ya udah itu sebenarnya yang bikin merinding itu suaranya juga sih. Suaranya tuh ngikik. Gimana sih dengar suara kayak gitu ya? Kuntilanak lah. Iya. Udah gitu gue jalan deh. Pas dia ngikik tuh gue rada merinding kan. Baru gue tuh sedikit lari gue. Jalannya nggak lari banget sih, maksudnya jalan cepet. Jalan cepet. Jalan cepet.
Gue nengok kan ke belakang lagi, nah dia masih ada di situ. Itu dia ngikutin lo apa? Enggak. Diem aja. Dia masih ada ya kan. Berarti ini lu perdana atau gimana ketemu kunti kayak gitu? Enggak perdana juga sih. Sebelumnya sering. gue udah sering ya. Tapi ini sering lebih liat ekstrim juga. gitu Lebih menurut ekstrim ya. Karena posisinya gue ngeliat tuh lagi jalan kaki, kadang itu malam lah. Sepi ya, sepi. jam 2 cuy. Nah di situ kan gue sempet jalan cepet ya lari ya. Gue berhenti kan. Gue ngeliat lagi nih ke arah sono. Nah dia masih ada. Masih ada. Gue ambil batu lagi. Lu pengen sambit lagi? Gue pengen sambit lagi. Hilang dia, plak, hilang ya kan. Udah gitu hilang ya udah. Gue aman deh tuh ya kan. Gue sempet jalan lagi. Nah di dekat rumah gue kan memang ada beberapa rumah kosong ya. Itu Tiba-tiba menclok di sebelah kiri gua tuh ada rumah kosong tuh. ngampus. Nah, Dia ngejar cuy. ih gua nggak tahu lah itu dia Itu apa lu gimana. awalnya nggak ngerasa gitu kan? Enggak ngerasa. Tiba-tiba pas gua sambit yang kedua kali dia hilang. Tiba-tiba ada di sebelah kiri rumah kosong dekat gua. Iya, tuh di situ. Di situ gua kaget kan. Gua kaget tuh. Sempet gua teriak ya kan. Teriak. Lari gue di situ asli. Lari. Itu gua. udah bener-bener udah Scare parah ya. parah itu sumpah. Takut ya. Parah. Terus Iya. Di situ gue lari kan. Kebetulan kan gue bingung juga kan. jarak dari rumah lu Jarak. dekat lagi tuh. Dekat lagi. Cuman yang gue bingung tuh kan rumah gue kan di gembok ya. Gue bingung mau masuknya. Lompat dong lu. Ya akhirnya nggak lompat. Jadi gue manjat. Pagar gue panjat saking gue paniknya kan. Gue panjat. Ya gue gedor-gedor langsung rumah gue kan. Rumah gue gedor-gedor tuh. Akhirnya nyokap gue bangun. Nanya kan, kenapa kok kayak orang ketakutan ya kan. Tadi pulang abis deket lapangan. Gue bilang deket lapangan. Ya udah cepetan masuk sini ya kan. Ya udah masuk. Gue suruh cuci muka tuh. Suruh mandi, cuci muka, cuci kaki ya kan. Ganti baju. Udah gue dikasih tahu deh akhirnya sama nyokap gue. Ya, kebetulan nyokap gue cerita memang sering banyak beberapa orang yang ngelihat di lapangan. Di tempat situ. Digangguin di situ ya. Itu lu sempet tanya-tanya nggak sejarahnya itu gimana sih sampai ada tuh setan gentayangan begitu? Apa ada yang tahu nggak ceritanya? Apa itu bekas bunuh diri atau gimana tuh hantu? Gue sih kalau cerita kayak gitu gue nggak tahu ya Nggak sejarahnya nanya gitu gitu ya? ya. Cuman dari beberapa orang tuh suka ngelihat kayak nyokap gue kan suka lari pagi ya. Lari pagi itu jam Subuh ya? subuh lah. Jam Iya, 5 lah. jam 5. Nah, bareng lah sama temennya. Nah, berdua. Temen nyokap gue itu ngeliat sama kayak gitu juga ngeliat. Anak juga. Iya, ngeliat kayak gitu itu udah subuh loh. Maksudnya udah lewat dari. Udah mau pagi lah. Iya, udah mau pagi lah, udah mau terang kayak gitu. Masih ada itu dia kayak gitu kan. Ngeliat. Berarti Gila sih. frontal juga cuy itu Frontal, setan cuy. Caranya emang Dia berani menampakkan diri. Iya, makanya, aduh parah sih. Kalau bisa tuh jangan di situ deh. Pindahin gitu. Bener tuh Krom, gue juga ngalamin di tempat yang sama Di situ juga. Iya, jadi waktu pas gue beli rokok nih, Iya. ya kan, gue malam-malam jam 1 gue beli rokok. Pas jam 1 gue beli rokok nih, gue jalan kaki. Kan rumah lu sama rumah gue Dekat dekat ya kan, cuman Iya. beda gang doang. Dagang doang. Cuman kalau gue tuh harus ngelewatin tuh yang tukang nasi goreng itu, Krom. Ali. Iya, kalau gua lurus itu jauh muter kan. Makanya gua lewat situ jalur terdekat lah. Iya. Gua berangkat beli rokok, hawanya emang udah dingin banget ya kan. Berangkat tuh beli rokok. Gua jalan berangkat mah biasa aja, masih santai. Slow gitu ya kan. Pas gua balik nih. Gua balik habis beli rokok nih dari warung Madura tuh gua jalan kok udah kayak firasatnya tuh apa ya, beda gitu. Pas setelah beli rokok tuh kayaknya gue lihat jalan tuh lurusannya itu tuh Krom, yang lapangan itu gelap banget. Iya emang. Iya. Di situ kalau nggak ada tukang nasi goreng tuh si Ali tuh Gelap emang itu. gelap ya. Iya, Wow. kan yang iya pas gue jalan tuh ya kan, gue jalan nih lewat portal tuh ya kan, udah mau masukin tuh. Pertama gue di situ
nyium bau melati. Hmm. Gue cium nih ya, nyium tuh nyengat banget Krom, nyengat banget nih. Gue nyariin dong pohonnya, takutnya emang ada pohonnya ya kan di situ. Itu nggak ada. Berarti itu lu belum ditampakin banget ke Akrom. Kalau Akrom udah Nah. bener jelas. Kata siapa? Coba lagi lanjut. Iya, pas gua kan di di tempatnya Akrom tuh nasi goreng, belakangnya itu posyandu. Di situ sekelibat doang kalau gua. Entah Putih itu atau gimana? putih gitu, serat gitu doang. Hmm. Setelah nyium bau melati itu, gua nggak tahu, gua kan nyium nih. Gua nggak tahu emang kalau gua agak berani gitu dikit lah ya kan, berani dikit ya kan. Gue coba berhenti, cuman spek main HP, gue liat kanan kiri, kata gue kok nggak ada pohonnya, ya ada pohon mangga. Ya kali pohon mangga baunya melati. Gue juga bingung tuh. Iya, bingung juga. Iya. Pohon mangga melati Mungkin, baunya. Terus Pohon mangga di belakangnya itu belakang nasi goreng itu yang pohon kelapa sama pohon beringin Krom. Iya tuh. Iya itu orang beringin sih kata gue tuh. Gue nggak tahu, gue tempatnya di situ. gue nggak tahu di badannya. Sumpah itu gue nyium banget. Gue balik itu gue pas ngeliatnya itu sekelibat merinding. Gue jalan udah mulai cepet, Kayak lari gitu lah. Iya. Ya, terus gue balik ya kan, balik ke rumah nih, cuci muka, ya. ngopi dulu nih, bikin kopi ke atas, ngopi, tenangin tuh, setel lagu bentar, pas lagi setel lagu, jadi di depan rumah gua itu rumah lagi dibangun, jadi direnov Ya. bongkar semua. Cuman pas direnov itu di dalamnya itu emang udah ada barang, jadi di dalamnya itu cuman buat dia makan tadinya Makan sebelum gitu. sebelum Dapur direnov. ya. Iya, jadi kayak dapur, cuman ada lemari-lemari gitu Krom. Terus? Dapur. Pas lagi ini kan masa Covid, jadi kulinya itu libur, nggak kerja, Oh, pulang kampung. pulang kampung di situ, ya kan. Pas gue lagi ngopi di balkon atas, gue ngedenger suara lemari itu kayak suara lemari ngegeser, kayak suara lemari ngegeser gimana sih? Kretret. Iya. Kayak barang-barang lah ibarat kata di dalam tuh barang-barang geser. Kata gue bingung tuh apaan nih? Apa jangan-jangan yang Itu lu nggak gue lewat cek? gue lewat yang di posyandu itu ngikutin takutnya. Cuman kenapa di rumah itu ya kan? Gue juga bingung ya kan. Gue coba berpikir yang mungkin mungkin tikus atau apa gitu ya kan. Oke, terus dua kali suara yang sama. Begitu. Kret. Kata gue apaan nih? Mana di situ tuh posisinya gelap banget Krom. Ya kan, namanya rumah ini Belum jadi. Belum jadi. Iya. Nggak dipasang lampu lah, ya kan, nama ini juga kan nggak ada yang kerja. Gue coba centering Krom, pakai senter HP. Senter HP juga remang-remang kan gitu. Iya, Nggak kurang kelihatan. jelas juga kan. Iya. lah ibaratnya. Gue nungguin, takutnya maling atau apa. Soalnya pagarnya itu pagarnya dibongkar. Iya, gang kan gelap ya kadang. Iya, kata gue kalau emang maling, wah bahaya juga nih. Gue mikirnya dalam tuh emang mikirnya ada barang-barang. Wow, gue coba, kata gue tungguin, kok ada ya. Udahlah, gue masuk lagi, gue nyantai. Suara lagi. Kalau ini suaranya beda, seorang kerja ngerenov bangunan rumah. Oh iya, stop. Gue merinding Bro. Iya. Buset. Terus. Serem sih, gila sih. Iya. Parah. Wah, gue bingung ya kan, kata gue nih, apaan nih ya, kata gue nih, gue keluar apa enggak nih, ngeliat apa enggak ya kan, agak sugis juga gue. Tapi di situ lu takut. Wah, itu mah udah gimana sih, udah habis di jalan gue dilihatin ya kan, Iya. di rumah malah digangguin. Gue coba Tapi itu setan yang di yang di takut. pohon beringin itu emang parah sih. Gue takutnya sih ya kan, Itu bener takutnya ngikut atau gimana, Itu bener ngikutin itu. ya kan. Lu nggak permisi ya? Ya gimana, orang kita jalan-jalan aja ya kan, Iya namanya orang beli rokok doang ya kan, malam-malam macam. Udah tuh besoknya gue coba
nanya nih Wang ke si pemilik rumah. Takutnya emang kerja apa bukan kerja, maksudnya takutnya itu dia mindahin barang-barang, takutnya malam-malam. Cuman ngapain juga ya kan jam 2 gitu mindahin barang ya kan. Iyalah. Coba cuman ada gawean aja iya, malam-malam. cuman gua tanya Krom, karena yang punya rumahnya itu sebelahnya. Oh masih rumah dia berarti ya? Iya. Gua tanya tuh ya kan. Pak, emang semalam mindahin barang ya? Gua tanya gitu, wow. Ah, kagak Wan. Kenapa emang? Enggak Pak. Semalam kayaknya ada yang geser-geser barang, dikira saya apa namanya? Si bapak ya kan. Itu juga saya tungguin, takutnya maling juga kan soalnya apa rumah tuh pagarnya nggak ada. Iya Wan. Iya Wan, bukan itu mah orang semalam tidur di rumah gini-gini. Jadi ada cerita tuh Krom di rumah itu. Si pemiliknya tuh emang udah tahu kalau emang itu rumah Banyak. ada isinya. Oh yang sebelahnya itu yang belum Iya, jadi gue mikir oh kayaknya berarti setan yang di pos itu nggak ngikut. Berarti emang dia mah itu emang Iya, setan jadi gitu berarti, gini Bang, ya? kalau yang si langsung tuh diceritain. Ah, itu mah udah biasa Wan, kata dia gitu ya kan. Saya nih pas lagi kerja nih ya kan, apa namanya? Renov rumah lagi mantau. Jadi pas jam siang-siang nih. Siang-siang Wang. Jadi pas istirahat ya kan. Zuhur. Sebelum zuhur ya kan mau manggil tukang suruh makan, istirahat. Masuk ke Istirahat dalam. lagi tuh. Iya, masuk ke dalam kan di atasnya kebuka. Pas ke dalam kan atasnya kebuka nih. Jadi kan kelihatan tuh orang kerja tuh ya kan. Cuman kelihatan setengah badan doang. Mas, pokoknya mas inilah ya kan. Mas, turun. Makan dulu gitu kan. Dahar dulu ya kan. Diem tuh. Mas. Turun, makan dulu. Sampai berapa kali? 3 kali dicuekin. Iya. Dia keluar ke depan. Ada tuh orang yang dipanggil. Buset. Lagi Duduk. Lagi apa namanya? Lagi duduk. Lagi ngobrol. Parah sih. Parah sih. terus pas Berinding dia gua ngeliat dengar lagi cerita nggak? itu. Dia ngeliat nggak ke yang tukang itu? Pas dicek lagi nggak Iya. sama si bapak itu? Maksudnya dicek nggak? Iya, dicek ya. nggak? Maksudnya kan dia ngeliat tuh dia lagi makan, lagi duduk. Dicek nggak? Dicek balik nggak? Dicek balik gimana? Nggak nyoba ngecek balik. Dia, Oh, dia tuh mikir dia tuh lewat mana? Oh iya. Dia mau lewat mana? Iya sih. Ya kan? Karena kan pintu utama cuma satu kan. Nah, tangganya juga kan di dalam. Iya benar-benar. Dia mau lewat mana? Di luar nggak ada tangga buat turun. Itu di atas. Masa dari atas turun ke bawah itu cepet banget sama yang di Iya bawah sih. kalanya. Bingung Gila. sama yang Serem si- Iya. Itu mah pasti fix sih begitu. Oh, gue pas di situ diketawain doang. Diketawain doang gua. Iya. Itu udah biasa tuh Mawan. Dah, emang lagi berarti juga dia udah sering berarti ya? Iya. Kayaknya sih kata dia juga emang rumah kan lagi nggak ada yang ngisi juga kan. Gitu. Tuh kejadian itu tuh. Serem Nah. juga tuh cerita si Wan. Gila serem sih Bang, sumpah. Cerita lu serem. Parah. Kalau lu Bin gimana Bin? Pernah ngalamin sama kayak Wan sama Akrum nggak? Kalau gue pribadi gini, kalau gue sendiri sih gue juga pernah ya, maksudnya kalau di lingkungan dari apa yang udah diceritain dari Akrom sama Wan ya, itu kalau dari situ sih gue pribadi gue pernah. Gue waktu itu habis pulang dari rumah sakit ya kan, habis pulang dari rumah sakit. Nah di situ di jalan gue ngerasa itu punggung gue berat banget. Itu kondisi jam ya sekitaran hampir jam 12 malam lah ya. Di situ punggung gue ngerasa berat banget di motor. Di situ gue juga sedikit panik ya kan. Di motor tuh kenapa badan gue tiba-tiba berat atau emang gue lempe atau gimana kan gue nggak tahu ya kan. Tapi beratnya itu beda, bukan karena berat orang capek. Akhirnya gue enjoy aja lah, gue coba buat jalan lagi di motor. Itu gue kondisi gue lagi ya gimana sih fokus bawa motor, nggak sengaja gue ngeliat spion. Nah di spion belakang itu yang gue lihat dari arah spion gue, di belakang itu kayak ada sosok putih yang ada di belakang motor gue.
ngikut Putih apa gitu. Itu gue nggak ngerti Duduk ya. apa maksudnya? Kondisi sih ya gue lihat, Apa lu gue cuman sekedar ngeliat kayak ya kayak orang berdiri Iya. gitulah ya kan. Gue nggak ngeliat pundaknya dari spion. Dari situ gue berhenti. Gue di situ apa namanya Coba istighfar nenangin lah diri ya kan, istighfar ya kan. Gue coba buat nengok, nggak taunya nggak ada apa-apa. Nah terus udah deh, gue pulang ke rumah. Gue langsung paginya gue cerita sama tetangga gue kan yang di dekat rumah gue ceritain apa yang gue alamin. Di situ gue ditanya sama bapak-bapak, gue nyebutnya Pak Ade ya, Pak Ade. Kata dia sedikit orang pinter lah ya, sedikit ngerti kayak gituan. Akhirnya gue nanya sama dia, curhat sama dia, kalau misalkan gue ngeliat kayak gitu, itu kenapa, apa ya ada yang salah di diri gue sehingga mungkin itu setan ngikutin gue sampai di jalan kayak gitu kan. Kata dia itu memang ada yang namanya setan jahil. Gitu loh, yang sering jalan memang setan cewek kayak gitu kan. Kayak kunti-kunti gitu. iya gitu loh. Genit. Iya, ada dibilang katanya itu emang jahil atau juga dia pengen nitipin pesan ke gue ya kan. Gue juga nggak paham ya, gue nggak ngerti ilmu kayak gitulah. Pada akhirnya pas banget malam Jumat itu sama si Pak D itu dia coba bener-bener pengen tahu itu setan tuh kayak gimana sih, terus tujuan dia apa gitu kan. Itu pas banget malam Jumat ya sekitar jam 10:30 malam lah. Itu dia coba bakar rokok lintingan orang Jawa gitu. Iya. Tapi ditambahin kemenyan. Lu tau menyan kan? Menyan kan kayak alat-alat buat menambah Iya. dukun-dukun gitulah ya kan. manggil. Iya, itu dia ngelinting rokok ditambah kemenyan. Nah itu dia jalan kaki keliling komplek sambil ngerokok itu kan, rokok kemenyan itu. Nah pas di jalan di samping pos ronda itu dia bener-bener ngeliat di belakang dia ngegendong cewek. Ngegendong Nggak cewek, samar-samar. nggak real, gede banget badannya, dia bilang gitu ke gue. Dia jadi kibat kata tuh si Pak D itu kayak nantangin tuh setan gitu kan. Maksudnya kalau dia berani coba nongol, Suruh datang. iya, ngundangnya pakai itu tadi kemenyan yang digabungin sama rokok. Nah di situ dia ngegendong tuh cewek, tuh kuntilanak itu ya kan. Akhirnya dibawa ke rumah dia gitu kan, dibawa ke rumah dia. Nah dia kayak apa sih, kayak ngobrol gitulah sama tuh setan. Iya. Ya kan, maksudnya apa atau kok bisa ngeganggu gitu kan, ngeganggu. Cuma Pak D doang yang bisa ngelihat, apa sekeluarganya bisa ngelihat? Kalau untuk itu sih gue nggak tahu ya. Dia pribadi cerita ke gue karena kan gue yang udah curhat ke dia dan dia coba nyampein ke gue maksud dari itu setan kenapa bisa ngikutin gue di motor gitu kan. Gitu, iya. Nah dia cerita sama gue gitu, dia ngobrol sama tuh setan yang apa namanya dibilang diundang sama dia, yang dia ngobrol di rumahnya tuh. Nah katanya itu setan memang mati penasaran cuy. Mati penasaran. Itu setan adanya tuh dulu pas sebelum komplek rumah gue dibangun. Oh jadi Gitu loh. sebelum komplek dibangun Iya gitu loh. Gue sendiri kan tinggal di komplek baru nih ya kan. Emang kalau komplek-komplek lama kan kayak kompleknya Akrom sama Uwan gitu kan, dia kan komplek-komplek lama. Nah gue kan komplek baru tuh. Katanya dulu tuh itu tuh dulu sawah juga, tempat jagal ayam juga ya kan dulunya. Iya lu tahu kan tuh dulunya tuh rawa-rawa juga gitu kan. Tapi pas ditanya lebih dalam informasinya, kata tuh cewek tuh memang mati dibunuh karena dulu dia korban pemerkosaan cuy. Pemerkosaan preman pasar. Parah sih. Gitu loh. Nah jadi tuh dia gentayangan, dia sebenarnya pengen nyampein pesan, pengen minta tolong tangkap orang yang udah ngebunuh dia. Tapi melewati Cuman Pak D iya gimana ya, gitu loh. mesti Mungkin gimana gitu mungkin ini setan yang kita bicarakan setan yang sama ya. Sama. bisa. Iya kan? Bisa jadi sama. Gitu loh. Tapi kebetulan kan maksudnya gue langsung cerita lah sama orang yang ngerti, jadi nggak berkepanjangan ya kan. Pada akhirnya tuh udahlah digelar yang namanya pengajian. Pengajian di titik dimana dia dibunuh gitu loh. Itu di mana? Itu tepatnya di belakang rumah gue. Di belakang rumah gue itu. Iya, di situ digelar lah namanya pengajian. Di situ kan nama warga-warga yang sekiranya tuh mau dan Mungkin gini. ngerti gitu ya. Mungkin warga juga udah resah Bin. Bisa jadi karena Mungkin juga digangguin juga. iya gitu loh. Karena kan namanya orang manusia kayak gitu kan nggak bisa berdampingan sama makhluk kayak gitu kan. Ngeliat sekali juga takut gitu loh. Akhirnya digelar pengajian tuh di situ di belakang rumah gue ya enggak. Itu pas pengajian itu yang namanya bola api tuh kemana-mana cuy. Buset. Banaspati. Nah itu tuh dia apa punya tadi namanya Banaspati ya. Itu bola api terbang-terbangan cuy. Iya. Itu ada beberapa warga yang imannya kuat ngaji tetap ngaji gitu loh. Cuman jadi ada yang beberapa yang masih iya, ngaji, ada yang beberapa ngaji, kayak ada beberapa yang sukses cabut gitu loh. Ada beberapa yang cabut ya kan nggak kuat gitu lah.
Nah akhirnya itu gue ngeliatin aja tuh kan dari dari dekat rumah gue lah, gue ngeliatin aja di situ kan sama teman-teman gue juga. Maksudnya gue pengen nyaksiin loh apa sih yang dinamakan ilmu-ilmu goib kayak gitu kan. Gue pengen tahu banget. Di situ sih gue cuma ngeliat sekilas aja ya. Cuman kalau buat orang yang ngerti mungkin itu jelas banget kelihatannya cuy. Itu bola api terbang-terbangan ya kan, terus yang namanya suara burung-burung kayak burung apa sih? Kayak burung-burung hutan gitu. Iyalah, burung-burung Malam-malam gagak begitu cuy. Itu parah cuy. Nah pada akhirnya udah tuh pengajian selesai, besokannya baru deh warga dikasih tahu katanya kan, bagi warga-warga yang udah diganggu ini sekarang udah tenang ya kan, segala macamnya udah beres. Dan akhirnya ya apapun yang terjadi itu menjadi pelajaran cuy. Gitu loh. Jangan ngebunuh orang karena hal yang nggak jelas gitu kan, ujung-ujungnya arwahnya gentayangan, kasihan cuy. Warga juga yang diganggu. Iya gitu loh. Bener-bener. Iya tapi ya mau gimana kan kita nggak tahu kan tuh yang ngebunuh siapa. Kita cuma bisa doain aja arwahnya lah, semoga tenang. Dan semoga preman itu ketangkap ya. Ya itu aja sih kalau cerita dari gue pribadi. Oke. Buat Akrom, Wan sama Robin sih menurut gue ceritanya bener-bener serem sih. Maksudnya kuntilanak itu emang bener-bener setan yang cewek, cuman dia tuh serem. Iya. Jin Serem sih, sebenarnya itu gue nggak bisa ngungkapin kata-kata ya. sebenarnya tuh jin cuy, jin yang menyerupai orang yang udah mati. Iya bener. Dia cukup sekian dari